ظهرا وعظا. بسم الفاتحة. حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك بنور الفهم وأخرجنا من الظلمات الوهم، وافتح أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بحلم، وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت عليم حكيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي أمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Ta'ala yang telah banyak memberikan kenikmatan kepada kita, nikmatul Islam, nikmatul iman, nikmatnya kita menjadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita dibimbing ke suatu permasalahan yang penting, yang kembali faedah dari keutamaan permasalahan tersebut kepada diri kita semuanya, khususnya yang berhubungan dengan bulan yang agung, bulan Sya'ban. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan Rajab Syahrullah. Di dalam sabdanya, Rajab itu bulannya Allah. Sya'ban syahri. Sya'ban itu adalah bulanku, kata Nabi. Ramadan syahrul ummati. Ramadan itu adalah bulan umatku. Kenapa dikatakan Sya'ban adalah bulanku, kata Nabi? Karena kekhususiaan di bulan Sya'ban ini banyak sekali. Salah satu turunnya ayat Al-Ahzab yang menerangkan, memerintahkan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman sekaligus menunjukkan begitu besarnya Allah Ta'ala perhatiannya kepada Gusti Kanjeng Nabi, sampai-sampai Allah Ta'ala itu selalu berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap detik, setiap jam, selalu Allah Ta'ala berselawat. Dan yang paling banyak berselawat kepada Nabi Muhammad itu adalah Allah Rabbul Jalla Jalaluhu. Tidak ada berhentinya.
Makanya kalau ditanya Allah lagi ngapain, Allah lagi berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian para malaikatnya yang tidak pernah tidur malam dan tidak pernah tidur siang, yang berumur ratusan bahkan jutaan tahun, beliau selalu berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian baru orang-orang yang beriman diperintahkan untuk berselawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allah pemilik langit dan bumi ini bersalawat kepada Nabi Muhammad. Bersalawatnya Allah kepada Nabi Muhammad ini sudah menunjukkan keagungan yang luar biasa, karena belum pernah Allah Ta'ala bersalawat kepada nabi-nabi ciptaan sebelumnya. Ini menunjukkan perhatian Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad begitu besar. Ini menunjukkan bahwa darajat Nabi Muhammad itu diberikan oleh Allah Ta'ala darajat yang tinggi, diberikan kekhususian, diberikan prioritas yang agung oleh Allah Ta'ala, yang tidak pernah Allah Ta'ala berikan kepada para nabi yang lain. Bahkan nabi-nabi yang lain mengambil ilmu ketuhanan, pendekatan diri kepada Allah dari keberkahan wujudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kulluhum min rasulillahi multamisun gharfan minal bahri aw rashfan minad diyabi. Semua para nabi, para ulama, para wali dekat kepada Allah mengambil berkah wujudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat bagaimanakah Nabi Allah Adam, nabi yang pertama menerima kitab dari Allah Ta'ala, nabi yang pertama Allah Ta'ala letakkan di surganya Allah, nabi yang pertama ibadah kepada Allah Ta'ala. Nabi Allah Adam melihat di pintu-pintu surga tertulis la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Singkatnya, pada saat Nabi Allah Adam dikeluarkan dari surga dengan istrinya Hawa, gara-gara melaksanakan kesalahan di mana Allah Ta'ala perintahkan untuk tidak dekat, tidak memakan buah khuldi, tapi karena bujukan rayuan dari iblis, Adam pun akhirnya termakan oleh tipuan iblis. Di mana iblis itu dulunya adalah teman Adam di surga, malaikat. Di mana iblis itu dulunya adalah ahli ibadah kepada Allah Ta'ala. Puluhan ribu tahun ibadah kepada Allah Ta'ala iblis di surga. Tidak ada tempat sejengkal pun di surga kecuali ada bekas sujud iblis. Sehingga Adam sangat mempercayai ucapan iblis, dan tidak mungkin iblis itu akan menyerumuskan Adam. Tapi ternyata iblis juga menyerumuskan Adam. Pada saat dikeluarkannya dari surga, Adam menangis memohon kepada Allah Ta'ala ampunan, karena ia merasa di dunia ini tidak ada fasilitas yang Allah berikan. Semuanya harus usaha. Ya, tolong mikrofonnya yang betul. Mikrofon itu jangan sampai ada bunyi-bunyi ya.
Ini didengar orang banyak. Sebelum pengajian itu mesti diperbaiki terlebih dahulu. Nah, itu bagus. Sampai pada akhirnya Adam ini memohon kepada Allah Ta'ala, tidak ada jawaban. 1 tahun, 2 tahun, 30 tahun, sampai 300 tahun baru ada jawaban setelah bertawassul kepada Nabi Muhammad SAW. Yang ia lakukan hanyalah berdoa, memohon kepada Allah Ta'ala ampunan Allah Ta'ala, tapi tidak ada jawaban. Setelah 300 tahun, dalam riwayat Adam mendapat jawaban dari Allah Ta'ala dan diampunin kesalahan Adam karena tawassulnya kepada Nabi Muhammad SAW. Bayangkan, Nabi Adam yang pertama menerima kitab, yang pertama berada di surganya Allah, setelah bertawassul kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah memaafkan kesalahan Adam. Ini artinya bahwa wujudnya Rasulullah ini dirasakan oleh Nabi yang pertama, yaitu Nabi Allah Adam. Demikian juga para nabi-nabi yang lain. Ternyata Allah Ta'ala memerintahkan kita bersalawat itu banyak manfaat-manfaat, kemuliaan, keagungan dari orang yang memperbanyak bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Salah satunya di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya wahidah sallallahu alaihi biha 'asharah." Barang siapa orang yang bersalawat kepadaku sekali, maka Allah Ta'ala akan bersalawat kepadanya 10 kali. Berkata banyak ulama muhaqqiqin menyatakan, "Lau sallallahu ala abdi fi tul umrih marratan wahidan lakafahu dhalika syarafan wa karamatan." Kalau seandainya Allah Ta'ala mengucapkan 1 kali saja salawat kepada hambanya di muka bumi ini, 1 kali saja, itu sudah cukup kemuliaan dan keagungan yang Allah Ta'ala berikan kepada hambanya. Lalu bagaimana dengan 10, dengan 1 kali salawat? Lalu bagaimana kalau seandainya 1000? Berapa banyak Allah bersalawat kepada hambanya? Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Ternyata di dalam salawat itu begitu banyak rahasia-rahasia yang terpendam di dalamnya. Salah satunya, pada saat seseorang memulai bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka akan diangkat oleh Allah Subhanahu Ta'ala 10 darajat. Wa rufi'a lahu 10 darajat. Ini ya. Wa rufi'a lahu biha 10 darajat, diangkat 10 darajat oleh Allah. Ente tahu 1 darajat itu tidak gampang. Seseorang beramal amalan kebaikan tidak ikhlas, tidak makbul. Amalan apapun yang pian lakukan, mau sholat, mau zikir, tidak makbul tanpa disertai dengan ikhlas.
Turunnya ayat menunjukkan keikhlasan adalah salah satu kunci tergabulnya semua amal, di mana seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ulun ini kalau beramal tidak ada yang memujinya, kurang nyaman rasanya ya Rasulullah. Turun akhir ayat dari surat Al-Kahfi, faman kana yarju liqa rabbi falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Barang siapa faman kana yarju liqa rabbi, berkehendak menginginkan keridhaan Allah, berkehendak bertemu dengan Allah kelak, faman kana yarju liqa rabbi falyamal amalan salihan, dan beramallah amalan kebaikan, wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada, dan jangan menduakan Allah. Artinya riya, amalan ingin dipuji, amalan ingin disanjung, itu dinamakan syirkul asghar, syirik yang kecil, dan ini menyebabkan amalan seseorang itu tidak sampai kepada Allah Ta'ala. Kalau sudah tidak sampai berarti tidak makbul. Tapi berselawat kepada Nabi Muhammad, ente mau melaksanakan ikhlas, tidak ikhlas, makbul. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, wasyiru sallu ala Nabi. Begitu dahsyatnya salawat tersebut sampai memberikan keberkahan khusus tersendiri. Demikian pula wa hadda biha anhu asyra khati'at, maka Allah Subhanahu Ta'ala akan menghapus 10 kesalahan satu kali salawat. Kalau pengen baca istighfar, astagfirullah, 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 satu kali istighfar, 1 dosa pian gugur, 2 gugur, 3 gugur, astagfirullah, astagfirullah. Tapi kalau pian bersalawat, 1 kali bersalawat, 10 berguguran dosa pian. Lalu bagaimana kalau seandainya 1000 salawat yang pian lakukan? Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma sallu ala Nabi. Dan ternyata pengaruh salawat kepada Nabi Muhammad ini menyebabkan orang dekat dengan Rasulullah pada hari kiamat. Mereka yang sholat 5 waktu, mereka yang melaksanakan amalan-amalan kebaikan yang lainnya, terutama memperbanyak bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan berdekatan dengan Rasulullah pada hari kiamat. Aulan nasi bi yaumil qiyamah aktsaruhum salatan aliyah. Orang yang paling dekat dengan aku pada hari kiamat itu adalah orang yang paling banyak bersalawat kepadaku. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, wasyiru sallu ala Nabi. Sampai-sampai seorang wali kutub pada zamannya Habib Saleh Tanggul, beliau mengatakan, fiha habibul ladzi dzikruhu syifa lil jarih. Salawat kepada Nabi Muhammad ini obat dari segala penyakit. Allahumma shalli ala Muhammad. Obat dari segala penyakit. Makanya Imam Busiri itu dahulu sebelum pertobatannya dimulai sering memuji-muji tentang dunia, memuji sampai pada akhirnya singkatnya terkena penyakit sakit. Pada waktu Sidin itu
diberikan nasihat masukan oleh seseorang yang tidak dikenalnya, sambil mengatakan, kalau ikam ingin sembuh dari penyakit ini, pujilah Allah dan Rasulnya. Masya Allah, pada saat memuji Allah dan Rasulnya, tiba-tiba penyakitnya sembuh dan diberikan futuhatul kubra oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Muhammad. Basyiru sallu ala Nabi. Kemuliaan salawat itu sangat luar biasa. Maka dari itu Allah perintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk memperbanyak salawat. Di situ Allah Ta'ala memberikan kekhususian kepada seorang hamba yang memperbanyak bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana setiap ada orang yang bersalawat, di situ ada malaikat yang Allah Ta'ala tugaskan untuk menyampaikan kepada Rasulullah, orang yang bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna lillahi malaka sayyahina fil ardi yuballighunahu alaihi salatu wassalam man shalla alaihi min ummatihi. Allah Ta'ala itu mempunyai malaikat. Banyak malaikat Allah Ta'ala itu tidak terhitung, dan paling banyak makhluk ciptaan Allah Ta'ala itu adalah malaikat. Coba pian bayangkan, di langit pertama itu saja ada malaikat namanya malaikat Ismail. Malaikat Ismail itu pula di belakangnya ada prajuritnya 70.000. Satu malaikat itu dari 70.000 mempunyai prajurit 70.000 pula. Masya Allah. Allah tugaskan malaikat khusus untuk ronda keliling di muka bumi ini. Lihat, masuk ke Palangkaraya, nah, masuk ke Kuala Kuru, masuk ke Jawa, masuk ke Banjarmasin, masuk ke Jakarta, masuk ke Amerika, masuk ke London, masuk ke segala penjuru di dunia ini. Apa tugas malaikat ini? Tugasnya adalah mencari siapakah dari umat Nabi Muhammad yang bersalawat kepada Nabi Muhammad. Begitu bersalawat, langsung disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di situ Rasulullah dapat mengenal kita. Kalau kita tidak banyak bersalawat kepada Nabi Muhammad, bagaimana Rasulullah mengenal kita? Kenapa berat bersalawat? Duduk dengan WA, WhatsApp sampai berjam-jam, bersalawat hanya 1100 sudah kepanasan. Bersalawat 100 kali saja sudah gelisah. Bagaimana ingin bertemu dengan Nabi di surganya Allah? Nah, disinilah kita harus dapat memahami rahasia di balik salawat itu begitu besar, menggerakkan hati kita untuk mencintai Rasulullah. Dengan keberkahan salawat tadi dapat menteladani Rasulullah untuk sampai kepada Allah. Karena tidak akan mungkin bisa seseorang dekat dengan Allah Ta'ala kalau dirinya jauh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mustahil bisa masuk ke dalam surga kalau dirinya jauh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Rasulullah mengatakan, "Awlan nasi bi yaumil qiyamah aktsarum salatan alayya." Orang yang paling dekat dengan aku kelak adalah orang yang paling dekat dengan aku di surga adalah orang yang memperbanyak bersalawat kepadaku. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina sayyidina Muhammad. Nah, turunnya ayat Al-Ahzab ini di bulan Sya'ban.
Bukan berarti kita salawat di bulan Sya'ban saja, tidak. Minimal untuk mereka yang lalai, lakukan dari bulan Sya'ban dan seterusnya. Minimal kita dapat mengetahui bagaimanakah Allah Ta'ala memberikan kekhususian kepada Nabi Muhammad. Sampai-sampai namanya pun disebut oleh Allah Ta'ala. Bukan hanya nama, semua tubuhnya disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Tidak ada nabi-nabi yang lain. Nabi Allah Musa hanya disebutkan tongkat dan sandalnya saja. Tapi Nabi Muhammad semua tubuhnya disebutkan dalam Al-Quran. Allahumma shalli ala Muhammad. Sampai-sampai darajatnya pun Allah sebutkan dalam Al-Quran. Wa minhum man karrama Allah wa rafa'a ba'dhuhum darajat. Nah, ini di bulan Sya'ban turunnya ayat ini. Tidak turun di bulan-bulan yang lain, turun di bulan Sya'ban. Demikian juga di bulan Sya'ban ini perpindahan kiblat, khususnya pada pertengahan Sya'ban. Bukan malamnya, tidak, tapi siang. Ada yang mengatakan asar, ada yang mengatakan salat zuhur, ada yang mengatakan salat asar. Di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini pada saat berada di Mekah, singkatnya setelah menerima perintah salat dari 50 menjadi 5 waktu, Rasulullah mengerjakan salat itu. Diikutin oleh para sahabat yang mulia, keluarga umatnya, mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hijrah pindah ke Madinah, kurang lebih perpindahan kiblat tersebut ada meriwayatkan 16 bulan, ada meriwayatkan 17 bulan 3 hari. Rasulullah ini salatnya menghadap ke Baitul Maqdis. Rasulullah memohon kepada Allah agar ajaran Islam ini tidak ada satu pun yang sama dengan ajaran-ajaran yang di luar Islam. Karena umat-umat terdahulu itu berkiblat ke Baitul Maqdis. Dan Rasulullah terus mendapatkan cacian dari orang-orang kafir Quraisy. Lihat ini Muhammad mengaku punya agama baru, punya Tuhan baru, tapi kiblat kita yang dipakai. Rasulullah memohon terus menghadap ke langit. Wajahnya menghadap ke langit, memohon kepada Allah, memohon dan memohon, sampai pada akhirnya turun ayat surat Al-Baqarah ayat 144, di mana Allah Ta'ala menyebutkan, aku melihat wajahmu menengadah ke langit, melihat ke langit. Artinya Allah melihat apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Dan aku akan memalingkan kiblat yang kau suka ya Muhammad. Palingkanlah wajahmu ke Masjidil Haram. Nah, ini ayat surat Al-Baqarah ini turun di Madinah. Ada yang meriwayatkan pada saat sholat duhur, ada yang meriwayatkan pada saat sholat asar. Jadi 2 rakaat masih waktu itu menghadap ke Baitul Maqdis. Begitu turun wahyu ini, Rasulullah putar haluan, kiblatnya menghadap Ka'bah. Itu kurang lebih 17 bulan 13 hari, ada yang mengatakan 16 bulan. Nah, sampai sekarang tempat di mana Rasulullah sholat itu diabadikan di Madinah, masjid tidak besar dinamakan Masjid Qiblatain. Nah, itu ada sejarah luar biasa, banyak sejarah yang terjadi. Perpindahan kiblat ini pada pertengahan Sya'ban. Perpindahan kiblat ini tepatnya
tanggal 15 Sya'ban. Kemudian kekhususiaan yang terjadi di bulan Sya'ban ini pula, khususnya titik terang di bulan Sya'ban itu adalah pertengahan nisfu minas Sya'ban, di mana pada malam pertengahan nisfu minas Sya'ban ini banyak mendapat julukan-julukan keistimewaan. Salah satunya adalah Lailatul Qasimah, malam pembagian, di mana pada saat malaikat menyodorkan sabarataan amalan-amalan seorang hamba kepada Allah Subhanahu taala, lalu Allah taala membagikan tugas kepada para malaikat masing-masing, termasuk Jibril. Bingung kan? Jibril mendapat tugas, ya, Jibril mendapat tugas. Bukan berarti Jibril menganggur semenjak Rasulullah meninggal, tidak. Jibril itu tugasnya membawa wahyu, menyampaikan kepada para nabi. Tapi begitu meninggal Nabi Muhammad SAW, Jibril mendapatkan posisi tugas baru lagi. Apa itu? Mengendalikan pasukan Allah. Jadi pasukan Allah Ta'ala itu dikendalikan oleh Jibril atas instruksi dari Allah. Apa itu pasukan Allah? Puting beliung, api, air, dan pasukan-pasukan yang lain. Itu dikendalikan oleh Jibril. Nunggu perintah dari Allah, selesai. Manusia yang sombong, manusia yang merasa sok jago, tidak usah didatangkan puting beliung, tidak usah didatangkan tsunami, didatangkan sakit gigi yang luar biasa aja ingin bunuh diri. Setiap malaikat mendapatkan perintah masing-masing. Malaikat Israel, malaikat Mikail, semuanya mendapatkan perintah masing-masing dari Allah. Makanya pada malam pertengahan nisfu minas Sya'ban ini dianjurkan untuk membaca tilawatul Quran, bersalawat, khususnya membaca Yasin, memohon kepada Allah. Yang pertama dengan niat bacaan tersebut agar Allah Ta'ala panjangkan umur kita sabaratan fi ta'atillah. Karena sebaik-baiknya orang ini orang yang dipanjangkan umurnya oleh Allah dan baik amalannya. Mohon kepada Allah Ta'ala. Demikian juga mohon kepada Allah Subhanahu Ta'ala agar diberikan keluasan rezeki. Keluasan rezeki ini penting. Orang kalau tidak ada fulus, repot juga. Orang pandai jadi bodoh. Orang bodoh banyak duit jadi pandai. Jalan otaknya. Jadi minta banyak rezeki ini penting. Allah dan Rasulnya tidak pernah melarang orang untuk mencari rezeki. Yang dilarang itu adalah rakus. Yang dilarang itu adalah hubbu dunya. Yang berlebihan itu yang dilarang. Kalau rezeki semua butuh, para nabi, para wali, semuanya butuh. Makanya Habib Saleh Tanggul itu kalau berdoa selalu mendoakan kepada orang yang di depannya banyak rezeki. Kemudian mohon kepada Allah Ta'ala agar dijauhkan dari musibah, dijauhkan dari malapetaka oleh Allah Ta'ala. Mohon kepada Allah Ta'ala sehingga ketentuan itu dapat diubah dengan permohonan hambanya.
Lebih-lebih yang ia lakukan pada malam pertengahan nisfu minas Sya'ban, di mana malam pertengahan nisfu minas Sya'ban adalah malam mustajabnya doa. Berdoa juga agar Allah Ta'ala berikan berkah terhadap keluarga pian seberata, panjang umur, sehat wal afiat, anak-anak pian, penerus-penerus pian ini nantinya dijadikan anak yang soleh dan salehah. Itu mohon kepada Allah Ta'ala. Enggak cukup mendidik terhadap anak tapi tanpa permohonan kepada Allah. Mohon kepada Allah, titipkan doa kepada Allah, titipkan kemustajaban doa, mohon kepada Allah untuk keluarga pian seberata. Demikian juga kekhususiaan pada malam pertengahan nisfu minas Sya'ban ini, di mana malam pertengahan nisfu minas Sya'ban ini dinamakan Lailatul Idul Malaikah, hari rayanya para malaikat. Jadi malaikat itu punya hari raya malam. Kalau umat Islam siang, karena malaikat tidak tidur malam dan tidak tidur siang. Ada dua hari raya malaikat, demikian juga dua hari raya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Idul Fitri, Idul Adha. Tapi ada hari raya khusus untuk orang-orang saleh. Ada yang mereka pada saat beribadah kepada Allah, saat itu pula ia merayakan hari raya yang hakiki. Ada pada saat memberikan bantuan, itu adalah hari raya untuk dirinya. Indanal Eid, Yaumul Madh, Yaumul Waddal Muturah. Kata Habib Saleh, hari raya bagiku pada saat aku memberikan bantuan terhadap orang-orang yang membutuhkan, itu adalah hari raya untukku. Sebagian ulama mengatakan pada saat aku tidak bermaksiat kepada Allah Ta'ala, saat itu pula aku berhari raya. Ini khusus orang-orang saleh yang mempunyai tali hubungan erat dengan Allah dan Rasulnya. Malaikat itu mempunyai dua hari raya. Yang pertama hari rayanya malam pertengahan nisfu minas Sya'ban, yang dimana Lailatul Nisfu minas Sya'ban ini karena banyak turunnya barokah di dalamnya. Hamim wal kitabil mubin, inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin kunna munzirin fiha yufraqu kullu amrin hakim amran min indina inna kunna mursilin rahmatan min rabbika innahu was-samiul alim Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum mukinin, sampai akhir hayat. Hamim wal kitabil mubin, inna anzalna, yani anzalna, apa makna anzalna di sini? Mengatakan ahli tafsir menerangkan wa anzalna al-Quran fi lailatul mubarakah. Ada menerangkan, ahli tafsir menerangkan anzalna yakni permasalahan yang sangat penting, perintah dari Allah, pembagian dari Allah kepada para malaikatnya fi lailatul mubarakah, pada malam yang penuh dengan barakah, yaitu malam pertengahan nisfu minas Sya'ban. Di malam pertengahan nisfu minas Sya'ban itu dinamakan malam maghfirah, malam ampunan dari Allah Ta'ala. Karena begitu banyaknya Allah Ta'ala memberikan banyak ampunan terhadap umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memberikan ampunan, memberikan prioritas kepada hambanya, membebaskan hambanya yang dahulunya tercantum min ahlin nar, dibebaskan sebanyak kambing suku Kalbin. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dibebaskan oleh Allah Ta'ala dari ketentuan masuk ke dalam neraka, dibebaskan oleh Allah. Amin. Dan mudah-mudahan kita semuanya diampuni dosanya oleh Allah. Amin ya Rabbal. Diampuni oleh Allah Ta'ala kecuali dua. Dua ini yang tidak ditinggalkan oleh Allah dan tidak akan pernah diampuni oleh Allah Ta'ala. Ampunan dari pertengahan nisfu minas Sya'ban,
Dan ada 6 golongan yang tidak akan pernah Allah Ta'ala bebaskan dari panasnya api neraka. Adapun orang yang tidak akan mendapatkan keberkahan pertengahan nisfu min Sya'ban, salah satunya adalah syirik, isyrak billah. Mereka yang syirik, yang menduakan Allah, yang beramal bukan karena Allah, demikian juga yang menyembah bukan karena Allah. Karena riya itu disebut syirkul asghar. Itu orang yang tidak akan mendapatkan barakahnya Ramadan. Yang kedua, pendendam. Ada 6 golongan yang tidak akan Allah Ta'ala bebaskan dari panasnya api neraka. Na'udzubillah min. Ada 6 golongan ini yang akan Allah Ta'ala tetapkan dirinya masuk ke dalam neraka Jahannam. Yang pertama adalah mudminul khamr. Orang yang senang mabuk-mabukan. Mabuk, kawiannya mabuk. Ini orang diharamkan oleh Allah Ta'ala masuk ke dalam neraka, masuk ke dalam surganya Allah. Dia akan dimasukkan ke dalam neraka Jahannam oleh Allah untuk menebus kesalahan-kesalahannya. Kesalahan-kesalahan kelak di alam akhirat ini tidak akan bisa terselesaikan kecuali dengan siksaan. Tapi di dunia Allah akan memberikan ampunan kalau pian mohon ampun kepada Allah. Sebesar apapun. Wah, ini yang luar biasa ini. Sebesar apapun, yang dahulunya pernah minum khamar, yang dahulunya pernah berzina, yang dahulunya pernah judi, yang dahulunya pernah menipu, yang dahulunya pernah ini dan pernah itu, pada saat dirinya memohon ampun kepada Allah Ta'ala, Allah akan datangkan ampunannya seluas langit dan bumi. Kalau ia datang dengan dosa sebesar langit dan bumi, Allah akan datangkan ampunannya. Dan jangan pian pikir orang yang dahulunya masalah lalunya gelap gulita, kemudian dia bertobat kepada Allah tidak bisa menjadi wali. Bisa. Yang dahulunya mereka penipu, pemabuk, pada saat bertobat kepada Allah tidak bisa menjadi orang alim. Bisa. As-sagi bagi, al-mu'ti bagi. Kita lihat salah satunya Imam Fudail bin Iyad. Salah satunya. Demikian juga ahli tasawuf, imam tasawuf Junaid al-Baghdadi. Fudail bin Iyad ini salah satunya, dia adalah seorang perampok dulu ya. Perampok, membunuh. Suatu hari dia tergila-gila dengan seorang gadis. Dia masuk ke rumah itu. Dia masuk di ruang tamu itu, dilihat gadis ini lagi membaca Al-Quran. Ayat itu berbunyi, alam ya'ni alladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazzala minal haqqi wa la takunu kalladhina utul kitab min qablu fatala al-amadu faqassat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Bergetar Fudail bin Iyad mendengar ayat. Apakah tidak datang alam ya'ni alladhina an takhsha'a qulubuhum bi dzikrillah, apakah tidak ada rasa takut dirimu kepada Allah Ta'ala? Janganlah seperti umat-umat terdahulu, panjang umurnya tapi banyak melakukan kesalahan-kesalahannya. Bukankah telah datang kepadamu peringatan, bukankah telah datang kepadamu kebaikan? Bergetar itu Fudail bin Iyad. Kemudian dia meninggalkan gadis itu. Dia bersembunyi di balik rumah tua. Dia menangis, ya Allah, telah datang ini, ya Allah, telah datang, ya Allah. Ini perampok, sadis. Sampai pada akhirnya ada seorang musafir yang berjalan di situ, kehujanan,
berteduh sejenak. Temannya berkata, ayo cepat kita tinggalkan rumah ini. Ini daerahnya Fudail bin Iyad, perampok yang sadis, dibunuh kan nanti. Ayo tinggalkan, tinggal. Fudail bin Iyad berada di balik reruntuhan mendengar, menangis. Gara-gara ulun lihat bagaimana ke orang itu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Aku bertaubat kepadamu, ya Allah. Bergetar setelah mendengar ayat-ayat Allah yang di dalamnya banyak cahaya ilahiyah yang meluluh lentahkan kekuatan yang dahsyat yang di dalam hati seorang hamba tidak akan luluh. Kalau sudah galallah pasti akan jatuh. Belajar dari satu tempat ke tempat yang lain, belajar dari satu guru ke guru yang lain, sampai menjadi orang alim, menjadi imam yang ditulis dalam tinta emas dalam sejarah, Imam Fudail bin Iyad. Tapi jangan ditiru, jangan nanti bolehkan kita jadi Imam Fudail bin Iyad aja. Nah, mati ditembak polisi jadinya pian nanti. Belum jadi seperti Imam Fudail bin Iyad sudah mati dulu. Jangan. Orang-orang yang telah diberikan kekhususiaan ini jangan pian tiru. Tirulah kebaikannya, pendekatan dirinya kepada Allah Subhanallah. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita. Di malam pertengahan nisfu minas Sya'ban ini dikatakan pula, dinamakan pula Lailatul Syafa'ah, malam syafa'ah, di mana Nabi memohon dan memohon kepada Allah Ta'ala agar umatnya mendapatkan syafa'ah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tidak pernah menolak permintaan Nabi Muhammad. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Memohon dan memohon kepada Allah Ta'ala. Malam 13 mendapat jawaban. Jibril datang kepada Rasulullah. Sepertiga dari umatnya diampunin dan mendapatkan syafa'ah. Rasulullah memohon dan memohon lagi, memohon dan memohon lagi kepada Allah Ta'ala. Sampai 14 mendengar jawaban bahwa semua umat Rasulullah mendapatkan syafaahnya Rasulullah. Menurut ukuran bagaimana caranya dirinya menteladani Rasulullah. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaahnya. Dan dibukakan oleh Jibril, lihat bagaimana Muhammad pada malam pertengahan nisfu minas Sya'ban. Di situ banyak para malaikat turun, banyak rahmat, banyak barakat, banyak kekhususian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan di dalamnya. Nanti ini mungkin insyaallah bertepatan Selasa malam Rabu. Jangan guring saja. Jangan main WA saja. Pergunakan malam pertengahan nisfu minas Sya'ban untuk membaca Yasin. Matikan HP dulu sementara, antara maghrib dan isya aja. Masa tidak mampu? Nanti di kuburan juga kada ada HP, kada ada WA. Nah, emang ada orang Palangkaraya mendapat WA dari arah saudaranya yang mati? Ulun berada di akhirat, gimana kabar pian? Kada ada ya kara? Nah, di Pasuruan wujud? Masih ya? Tidak ada. Taruh dulu WA itu, taruh HP, taruh dulu. Khusus untuk Allah. Mohon. Karena belum tentu tahun depan pian hidup. Syekh Abu Bakar bin Salim menyatakan, la turji fi'lis salihati ila ghadin, la'ala ghadan ta'ti wa anta fil lahdi. Jangan menunda-nunda amalan kebaikan sampai esok, karena belum tentu esok ini ikam berada di muka bumi ini. Bisa jadi esok ikam sudah berada di liang kubur. Jadi begitu ada dorongan kebaikan, paksakan. Oh Habib, sifat maksakan nggak baik.
Siapa yang bilang nggak baik? Paksakan. Nafsu itu sifatnya pemalas, mendorong orang menjadi malas. Nafsu amaratu bisu ini tidak akan mungkin bisa berubah menjadi nafsu mutmainnah kalau kita tidak dorong, kita paksakan untuk berbuat ketaatan kepada Allah. Jadi memang harus dipaksakan. Begitu dipaksakan, begitu usaha, di situ Allah akan buka ke rahmat wal barakat. Jadi Allah serahkan kepada pian dulu. Karena rahmat wal barakat ini tidak akan mungkin turun dari alam gaib. Tidak akan turun kekhususian dari Allah kalau kita tidak mau usaha. Walladzina jahadu fina, kata Allah, lanahdiyannahum subulana. Jahadu, usaha. Dengan usaha akan turun kekhususian dari Allah. Lam tanzal barakah min alam al-ghaib illa biharakah fi alam al-syahadah. Tidak akan turun barakah dari alam gaib kalau kita tidak mengusaha di muka bumi ini. Dan usaha itu harus sabar. Kalau itu ada syekh, ada guru, selain belajar, taduban. Ingat, ilmu yang pian milikin itu, manfaat dan tidak manfaatnya berada dalam genggaman guru pian. Pada saat galil adab, pada saat tidak ada adab, biar belajar terhadap kutub pun fahurimu barakatihim walam yushahidu bikaramatihim, akan terhalang keberkahan yang ada di dalamnya, dan kalian tidak akan pernah melihat kemuliaan orang yang alim, guru-guru pian, karena pian memandangnya dengan perasaan su'dzan, melakukan hal-hal yang tidak baik di majelisnya. Hati-hati itu. Innama harram al-ilm li qillatil ihtiram li ahli al-ilm. Ilmu akan sulit masuk ke dalam tubuh murid kalau murid tidak mempunyai akhlak, aturan di hadapan orang alim, aturan di hadapan gurunya. Waktu belajar main HP, waktu belajar lagi ngomong, ketawa-ketawa, itu alamatnya orang nggak akan manfaat. Belajar kepada orang wali kutub pun, ana menjadi saksi, tidak akan pernah bermanfaat ilmunya. Jangankan untuk orang lain, untuk dirinya sendiri tidak akan pernah mampu, tidak akan pernah bermanfaat. Hati-hati, hati-hati dengan itu. Imam Nawawi ini sebelum berguru, sebelum ngaji, dia bersedekah dulu agar nampak gurunya itu mulia, agar terus nampak gurunya itu agung, agar nampak husnudzan selalu kepada gurunya. Ingat, innama harrama al-ilm li qillatil ihtiram li ahli al-ilm. Ilmu itu akan sulit masuk ke dalam tubuh murid kalau murid tidak mempunyai aturan, tidak mempunyai akhlak yang baik terhadap orang yang alim, akhlak yang baik terhadap gurunya. Hati-hati itu. Banyak kalau kita berbicara tentang masalah yang berhubungan dengan pertengahan nisfu min Sya'ban, yang jelas pergunakan malam pertengahan nisfu min Sya'ban sebaik mungkin. Baca Yasin, selawat, panggil di sanak pian seberataan, anak pian, istri pian, doa mohon kepada Allah Ta'ala, memohon kepada Allah. Kalau yang berjauhan, mohonkan kepada Allah keluarga pian seberataan, begitu, agar Allah Ta'ala berikan keberkahan dalam hidup pian semuanya. Mudah-mudahan apa yang lu sampaikan ini bermanfaat wal barakah, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan berkah kepada kita di bulan yang agung ini. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Amin amin ya rabbal, amin ya rabbal. Dan insyaallah besok itu di Kuala Quran khusus kita akan membahas masalah yang berhubungan dengan Ramadan. Kita akan buka rahasia Ramadan, keagungan Ramadan, kemuliaan Ramadan, kekhususian Ramadan. Bagi yang menghadirinya
bagus yang bertepatan hadir ya, karena jauh bisa lihat di live besok Majlis Ta'lim Fatah di Kuala Kurun. Perlu diketahui pada malam ini penutupan sementara mengingat dekatnya bulan suci Ramadan, juga haulan Habib Saleh Tanggul. Bertepatan ulun adalah panitia utama, panitia umum dalam majlis itu, dalam haulan itu. Jadi kita kurang lebih libur hampir 3 bulan ya. Ini sekarang kan bulan 2 ya, bulan 3 sekarang, bulan 3 tanggal 2 bulan 3. Jadi nanti masuknya tanggal bulan 6 ya, Juni, bulan 6 Juni tanggal 22, karena sebulan nih kita puasa Ramadan. Kemudian Syawal kita pas haulan Habib Saleh Tanggul. Kita persiapkan semuanya, saudara-saudara kita diundang semuanya ke Tanggul, semuanya seberatan diundang ya, seberatan diundang. Kemudian nanti tanggal haulan Habib Saleh itu 16 Syawal ya, tanggal 16 Syawal. Nah, kalau tidak salah itu tanggal 7 Mei ya, 7 Mei ya, 7 Mei ya, oke, sekitar tanggal 7 Mei kurang lebih itu. Karena kalau Allah mau buka nanti tanggal 22-nya di bulan Mei, yang ulun tahu saudara kita ini, khususnya yang kita bicarakan di Banjar ini, mereka biasanya tur dulu. Jadi dari Tanggul mau ke Jakarta, ziarah kemana, kebanyakan gitu ya, sampai 1 minggu mereka tur ke luar Batak, ke Pasuruan, ke Habib Kuncung dan yang lainnya, para habaib. Jadi ulun ambil jalan tengah bulan 6, itu sudah nyaman, bulan 6 sudah nyaman ya. Kalau kita paksakan mereka keuyuhan juga baru datang, biar dulu bulan 6 itu sudah nyaman, bulan 6 itu sudah nyaman. Jadi masukkan memori tanggal 22 bulan 6 Juni. Doakan ulun panjang umur, ulun akan doakan pian seberatan panjang umur. Kita doakan juga Haji Adi sekeluarga, Bu Haji mudah panjang umur, sehat wal afiat, diberikan berkah oleh Allah Ta'ala, banyak rezeki, dijauhkan dari bala, dijauhkan dari musibah oleh Allah, dan anak-anaknya dijadikan anak yang saleh dan salehah, dan mudah-mudahan bisa bertemu kembali kepada kita semuanya. Amin, amin ya rabbal, amin ya rabbal. Jadi besok insyaAllah di Kuala Kurun kita akan membahas khusus yang berhubungan dengan bulan suci Ramadan. Baik, sebagai penutup diketahui bagi yang menginginkan buku bisa menghubungi Haji Yadi nanti untuk wilayah Palangkaraya. Kalau wilayah Kuala Kurun bisa menghubungi Habib Hussein ya, Habib Hussein. Buku terbaru karya ulun terbaru, Menyingkap Rahasia Ilahi. Terbaru, Menyingkap Rahasia Ilahi. Menyingkap Rahasia Ilahi. Bisa menghubungi Haji Yadi untuk di Palangka, untuk wilayah Kuala Kurun pada Habib Hussein. Baik. Yang kedua, sang penghuni kerajaan jiwa. Jadi dalam jiwa kita ini ada penghuninya, ada rajanya. Dan ini akan tersingkap, akan menjelaskan sejelas-jelasnya. Baik. Yang ketiga, ketika cahaya membimbing hati. Jadi ada yang menginstruksikan, ada yang membimbing dalam hati kita, yaitu cahaya. Apa yang dimaksud cahaya? Akan dijelaskan di dalamnya.
menyingkap rahasia takdir. Ya, menyingkap rahasia takdir. Bagi yang menginginkan bisa menghubungi Haji Yadi untuk wilayah Palangkaraya, untuk wilayah Kuala Kurun Habib Hussein. Menjemput hidayah. Jadi hidayah itu perlu dijemput, bukan ditunggu, dijemput dengan usaha. Kalau hanya nungguin aja di rumah asik-asik begitu, hidayah mau turun nggak bisa. Harus diambil. Allah sediakan semuanya. Allah sediakan seberataan, tinggal pian aja mau ambil tidak. Menyingkap rahasia Ramadan. Menyingkap rahasia Ramadan dengan bahasa yang mudah untuk dipahami. Kunci ketenangan jiwa. Jiwa kita ini kadang-kadang gelisah. Dan semua orang merasakan kegelisahan itu. Dan ini adalah kunci ketenangan jiwa tersebut. Bagi yang menginginkan bisa hubungi Haji Yadi, dan untuk wilayah Kuala Kurun bisa menghubungi Habib Hussein. Ya, mudah-mudahan bermanfaat wal barakah. Amin ya rabbal alamin. Jadi ulun tutup untuk sementara pengajian ini dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Sekali lagi, haulan Habib Saleh jatuh pada tanggal 7 Mei, hari Minggu, 16 Syawal. Diundang seberatan, semuanya diundang. Ya, untuk korlap yang ada di Palangkaraya, yang ada di Kuala Kurun, nanti apabila datang, dimohon ada informasi, ya, agar nanti ikut serta menjadikan panitia, memakai rompi, bergabung dengan panitia-panitia yang lain. Jadi dapat mengenali, oh ini saudara kita dari ini, oh saudara. Jangan tiba-tiba masuk, rawan nanti, berbahaya nanti. Ya, berbahaya tiba-tiba masuk, tiba-tiba jadi panitia, berbahaya. Orang nggak kenal. Sementara di samping kita ini banyak. Kita tidak mau kejadian-kejadian terjadi, hal-hal yang tidak diinginkan terhadap jamaah kita. Allah tidak suka. Jadi informasi terlebih dahulu, pakai rompi nanti diikut sertakan sebagai panitia. Begitu ya. Supaya tahu, kita libatkan kepanitiaan Haul Habib Saleh kemarin itu sampai hampir 7.000 santri di luar. Ya, kemudian di dalam juga yang dari Madura, dari Jakarta, dari Banjarmasin, ini semuanya. Nah, ikut serta. Yang datang nanti tolong dikasih informasi supaya nanti disterilkan. Oh ini jamaah ini nanti ada yang ngatur semuanya. Begitu ya. Doakan ulun sehat wal afiah. Kita dapat bertemu kembali insyaallah. Haji Yadi kita doakan semuanya, Ustaz Habib Hasan, Habib Hussein, semuanya Habib Hussein ya. Hussein semuanya. Habib Hussein Habsyi, Habib Hussein Maghribi ya. Bin Yahya, Habib Hasan, doakan semuanya mudah-mudahan barakah, panjang umur, sehat wal afiah. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu ala al-mursalin. Walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اقرأ قصيدة واحد ينتظرون يوزعون العشاء.